Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini ya, insyaallah kita akan membahas sebuah pembahasan yang cukup menarik, yaitu ahammu mabahithi ilmi tajwid. Ya, hal yang paling penting dari pembahasan-pembahasan dalam ilmu tajwid. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu tajwid ini adalah ilmu yang cukup luas cakupannya. Ya, kalau kita pelajari ilmu tajwid secara mendetail ini pembahasannya sangat luas dan sangat panjang, ya. Namun dari pembahasan-pembahasan yang sangat banyak ini, ada beberapa pembahasan yang paling penting, ya. Minimal ketika kita sudah menguasai pembahasan-pembahasan yang paling penting ini, insya Allah bacaan kita itu sudah bagus, ya, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid secara umum, ya. Baik, apa saja pembahasan yang terpenting tersebut? Nah, dijelaskan oleh Syekh Aiman Rushdi Suwaid di sini. Ya, kata beliau, ahammu mabahithi ilmi tajwid. Ya, pembahasan-pembahasan yang paling penting dalam ilmu tajwid. Ya, pembahasan yang pertama, ya, ini pembahasan yang wajib dikuasai oleh kita ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah makharijul hurufil arabiyyati. Ya, pembahasan tentang makharijul huruf, ya, tempat keluarnya huruf, ya. Jadi huruf-huruf dalam bahasa Arab itu kan ada 29 huruf ya. Nah, masing-masing dari huruf-huruf ini memiliki makhraj atau tempat keluar yang berbeda-beda, ya. Ada terkadang beberapa huruf yang memiliki tempat keluar yang sama, ada yang berbeda. Nah, ini harus dikuasai, ya. Minimal kita itu tahu, ya, ketika kita ditanya huruf jim keluar dari mana, huruf ro keluar dari mana, huruf to keluar dari mana, huruf dod keluar dari mana. Nah, ini pembahasan makharijul huruf, ya. Jadi harus dikuasai, ya, betul-betul tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang 29 huruf ini, ya. Ini yang pertama, ya, pembahasan tentang tempat keluarnya huruf. Yang kedua adalah tentang as-sifatu dzatiyatu lil huruf, ya. Sifat permanen yang melekat pada huruf, ya. Jadi terkadang ada beberapa huruf yang makhrajnya itu sama, ya. Makhrajnya itu sama. Seperti contohnya huruf zai, huruf sin, huruf shad. 3 huruf ini, ya, keluar dari tempat yang sama. Ya, kalau kita cuma mempelajari sampai sebatas ini saja, tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf, maka bagaimana kita bisa membedakan ketiga huruf ini? Ya, tentunya kita harus mempelajari yang namanya karakter huruf. Nah, karakter huruf inilah yang disebut dengan as-sifatul dzatiyah, ya, karakter yang melekat permanen, ya, pada sebuah huruf. Ya, jadi meskipun huruf-huruf ini keluar dari tempat yang sama, tapi karakter masing-masing huruf ini berbeda-beda. Ya, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang mengalir suaranya, ada yang tidak mengalir, ada yang mengalirnya setengah suaranya, ya. Macam-macam, ya, karakter huruf itu. Ya, nah, inilah yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain yang makhrajnya berdekatan atau malah sama makhrajnya. Ya, ini pembahasan kedua yang terpenting, ya. Setelah kita menguasai makhraj, kita harus menguasai yang namanya sifatul dzatiyah, sifat permanen yang ada pada sebuah huruf, ya. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah as-sifatul aradiyah, ya, sifat-sifat yang tidak permanen. Aradiyah itu artinya eksternal, ya. Ada faktor eksternal yang menyebabkan munculnya sifat ini, ya. Jadi sifat ini bukan sifat permanen, kadang ada pada sebuah huruf, kadang tidak ada,
Ya, jadi kasuistik ya. Dalam kasus tertentu sifat ini muncul, ya. Dalam kasus yang lain maka tidak ada sifat ini. Ya, beda dengan sifatul dzatiyah. Kalau sifatul dzatiyah, sifat atau karakter huruf yang memang permanen, melekat, selalu ada pada huruf tersebut, tidak boleh dipisahkan. Nah, kalau sifatul aradiyah, ini sifat yang temporer, tidak permanen. Kadang ada pada huruf, kadang tidak. Dan ini ada banyak, teman-teman. Ya. Nah, di sini Syekh Aiman menjelaskan wa ahammuha, dari sekian banyak as-sifatul aradiyah yang terpentingnya ada 5. Ya, pembahasan yang terpentingnya ada 5. Yang pertama adalah idghamul harfainil mutamathilaini wal mutajanisaini. Ya. Mengidghamkan dua huruf yang semisal dan yang sejenis. Apa bedanya huruf semisal dan huruf sejenis? Insyaallah nanti kita akan bahas pada tempatnya. Ya, jadi ada huruf yang bisa dikatakan semisal, ya. Ada huruf yang sejenis. Ya, beda ya semisal dengan sejenis. Nah, ini akan kita bahas nanti pada tempatnya tersendiri. Oke. Ini pembahasan pertama, ya. Kemudian yang kedua dari pembahasan as-sifatul aradiyah adalah ahkamul lam syamsiyah wal qamariyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan lam syamsiyah dan lam qamariyah. Ya, lam syamsiyah dan lam qamariyah. Ini pembahasan yang kedua dari sifatul aradiyah yang paling penting dari sekian banyak sifat. Oke, kemudian yang ketiga adalah ahkamul mim sakinah. Hukum mim sukun. Ya, hukum mim sukun. Kemudian yang berikutnya adalah ahkamun nun sakinati wat tanwin. Hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun dan juga tanwin. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ahkamul maddi wal qasr. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan mad dan qasr. Ya. Bisa juga kita katakan sifat aradiyah ini adalah hukum-hukum yang muncul ya akibat terjadi pertemuan antara dua huruf. Ya, baik itu huruf yang sama atau sejenis atau berbeda. Ya. Nah, ini dia 3 pembahasan penting yang wajib untuk dikuasai oleh seseorang ya dari pembahasan ilmu tajwid. Dan masing-masing ini ada perinciannya ya teman-teman ya. Pembahasan makharijul huruf ini cukup panjang ya, pembahasan sifat ya apalagi lebih panjang lagi. Ya, karena sifat ini kan terbagi 2, ada sifat dzatiyah, ada sifat aradiyah. Jadi sebenarnya tajwid itu kalau diringkas makhraj dan sifat aja. Ya, makhraj dan sifat aja. Ya, nah sifat ini terbagi 2, ada yang permanen, ada yang temporer. Ya, nah yang temporer ini dibagi lagi. Ya, ada banyak. Terkadang muncul hukum seperti ini, terkadang tidak. Ya, hukum-hukum yang sifatnya kasuistik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Inilah 3 pembahasan yang paling penting dalam ilmu tajwid versi Dr. Syekh Aiman Rusdi Suhaib. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.